Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya yang tiada terhingga, tiada terkira banyaknya bagi kita sekalian, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah dalam kehidupan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, yang senantiasa mencontoh teladani sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat, pada malam ta'lim ini kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat yang ke-261 sampai dengan 264. Mari sejenak kita konsentrasi ya, atau bersungguh-sungguh memperhatikan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan materi yang akan kita baca atau yang akan kita fahami pada malam hari ini. Dimulai dari ayat yang ke-261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim.
Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan ya, atau membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Bagaimana menginfakkan atau menafkahkan harta di jalan Allah itu? Tentunya dengan ikhlas ya, untuk meninggikan kalimat Allah. Tentunya dengan niat semata-mata karena Allah, itu pertama. Kemudian selain niat adalah kaifiatnya, yaitu pelaksanaannya kepada kebaikan ya, hal-hal yang baik. Di antaranya kita mengeluarkan infak adalah untuk perjuangan di dalam dakwah syariat Islam ini, untuk memobilisasi para duat, para dai yang akan menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala ke segala penjuru dunia, atau untuk memberikan biaya bagi para santri atau para tulab atau orang yang menuntut ilmu di madrasah-madrasah atau di sekolah-sekolah, di perguruan-perguruan tinggi. Itu semuanya adalah jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tafsir diberikan contoh di sini adalah orang-orang yang mempersiapkan perbekalan untuk menghadapi atau untuk membeli segala perlengkapan yang terkait dengan kebutuhan untuk berangkat ke medan perang sekalipun. Itu adalah merupakan nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana permisalan yang diberikan Allah di sini? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan itu bagaikan sebiji benih atau satu butir benih yang tumbuh dari benih itu sab'a sanabil, 7 tangkai. Pada tiap-tiap fi kulli sumbulah, pada tiap-tiap tangkainya mi'atu habbah, ada keluar masing-masing 100 butir atau 100 biji. Di dalam tafsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ya, dengan 700 kali lipat ini adalah merupakan kelipatan yang berkali-kali. Di sini disebutkan itu mulai dari pertama disebutkan 7 ya, jadi 1, kemudian kelipatannya 7, kemudian dari 7 ini berkelipatan lagi, tiap cabangnya ada 100 ya. Kemudian kalau ditotal, kalau dijumlahkan akan menjadi 700 kali lipat. Ini menunjukkan bahwasanya kemurahan ya, karunia Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang ikhlas menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi yang dikehendakinya. Ada dalam satu riwayat hadis dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ada seseorang yang
datang menyerahkan seekor unta. Ya. Seekor unta yang di sini disebutkan yang rompeng hidungnya. Mungkin ini dimaksudkan pesek kali ya. Ya, barangkali rompeng hidungnya itu. Ya artinya sampai seperti itu bentuk untanya. Maka dia mengeluarkan ini untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya adalah di antara dari perjuangan ini mungkin untuk konsumsi atau untuk makan dari para sahabat yang mempersiapkan untuk berangkat ke medan perang, atau untuk hal-hal lain yang buat keluarga mereka yang akan ditinggal pergi oleh orang tuanya yang akan berangkat ke medan perang, ke medan jihad. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, niscaya ia akan datang pada hari kiamat nanti membawa 700 ekor unta yang rompeng hidungnya. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Jadi pembayaran atau penggantian dari Allah Subhanahu wa taala berupa 700 kali lipat ini sudah langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW. Contoh ya, atau terjadi ya secara perbuatan nyata oleh sahabat. Dari sini dapat kita fahami bahwa pemberian yang begitu besar ya, kelipatan 700 para ikhwan dan akhwat adalah benar-benar nyata disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, menjadi motivasi bagi kita sekarang ini bahwa orang-orang dahulu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW dulu, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan dalam beramal, dalam hal ini dalam hal berinfak para ikhwan dan akhwat, jadi mereka itu langsung mempraktekkan sebagaimana yang menjadi muatan isi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun gambaran ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir selaras dengan keikhlasannya dalam beramal. Maksudnya selaras dengan keikhlasan itu sesuai dengan keikhlasan seseorang yang mengeluarkan infak itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah dikemukakan dalam hadis Abu Utsman dan Nahdi dari Abu Hurairah tentang kelipat gandaan ini, tentang kelipat gandaan kebaikan, hingga disebutkan di sini dalam tafsir ini sampai dengan 2 juta kali dalam penafsiran ayat, yaitu ayat yang telah terdahulu yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 245, yang ayat ini juga terulang pada surat Al-Hadid ayat yang ke-11. Bunyi ayat tersebut para ikhwan dan akhwat kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau
memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki tentunya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tentang ayat ini para ikhwan dan akhwat, dalam tafsir dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa jumlah mereka sebanyak 4.000 orang. Ya. Ya, maaf. Ini tafsir yang ayat yang sebelumnya ya. Maaf. Di delete dulu itu. Jadi tafsir terkait dengan ayat yang tentang pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ada seorang sahabat yang bertanya maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini bernama Abu Dahda. Wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan pinjaman dari hambanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Ya wahai Abu Dahda." Maka Abu Dahda mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Ulurkan tanganmu wahai Rasulullah." Maksudnya ini Abu Dahda akan menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pemahamannya terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 245 ini. Maka Abu Dahda mengatakan, "Saya wahai Rasulullah mempunyai sebidang tanah, yang di dalam sebidang tanah itu berisi 600 pohon kurma, yaitu sebidang tanah kebun. Yang di dalam tanah kebun itu berisi 600 pohon kurma." Ya, pohon kurma para ikhwan. Itu berapa jarak antara satu pohon dengan pohon yang lain ya, kurma itu. Kalau isinya 600 pohon kurma, lebarnya berapa itu ya? Lebar berapa kali berapa itu? Ya mungkin ya katakanlah 1000 meter ibaratnya ya. 1000 meter luas tanahnya. Maka beliau meminjamkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menginfakkannya. Padahal di tanah itu mereka bertempat tinggal, di tanah yang dicintainya, di tanah yang disayangi oleh keluarga Abu Dahda. Di situ ada istrinya, juga ada anak-anak dan keluarganya yang tinggal. Maka Abu Dahda pulang ke rumahnya, ke tempat istrinya dan anak-anaknya. Beliau mengatakan, "Wahai Ummu Dahda, keluarlah kita dari tanah ini, keluar dari tanah ini, karena tanah ini sudah aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini bahasa pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini difahami oleh mereka orang-orang sahabat-sahabat yang orang-orang Arab pada saat itu. Tujuannya tiada lain adalah mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, demikianlah tentang tafsir daripada ayat yang ke-261. Meningkat kita kepada ayat yang ke-262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim
wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengurangi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Adapun orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Kemudian mereka tidak mengiringi, ya, tidak mengikuti infak mereka itu dengan hal-hal yang bisa mengurangi nilai infak mereka, yaitu dengan manna, yaitu menyebut-nyebutnya, dan juga tidak mengiringinya dengan hal-hal yang membuat sakit hati atau menyakitkan hati bagi orang yang menerimanya. Maka dalam hal ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan peringatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang pada hari kiamat Allah tidak akan ajak bicara mereka itu. Wala yanzur ilaihim, dan yang orang ini tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diperhatikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan mereka juga tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa mereka itu? Al-Mannan, itu yang pertama, yaitu orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini yang dilarang tadi, manna, ya kan? Yang orang-orang yang biasa mengungkit-ungkit atau membicarakan kembali pemberian-pemberiannya kepada orang lain, ya, ngomongin, ya, bahasa kita di sini, suka membicarakan kembali apa yang telah diberikan. Itu dia kalau saya nggak bantuin tuh, wah itu nggak tahu dah kayak apa jadinya dia, misalnya begitu. Dia cerita-cerita sama orang lain, ya, disebut-sebut. Atau apabila memberikan bantuan, sumbangan untuk pembangunan, misalkan bangunan masjid, ya, atau untuk infak di masjid, maka disuruh atau dipaksa harus diumumkan berkali-kali, misalkan, ya, disebut namanya berkali-kali. Nah, ini juga tidak baik, ya, karena dikhawatirkan masuk dalam golongan yang disebutkan di sini al-mannan. Itu orang-orang yang menyebut-nyebut kembali apa yang sudah diberikannya. Yang kedua, jadi al-mannanu bima a'ta, lengkapnya. Orang yang menyebut kembali dengan apa yang mereka sudah berikan. Yang kedua, wal musbilu izarah, yaitu orang yang mengisbal kainnya, artinya memanjangkan
kainnya sampai melewati mata kaki. Itu definisi isbal. Walaupun ada yang memperbincangkan ya, yang termasuk bisa disebut isbal itu hanya kain katanya. Nah, tidak termasuk celana ya, celana panjang atau bantalon misalnya, kain sarung masalah seperti itu. Tapi ini disebutkan izar ya, izar yaitu kain ya. Untuk laki-laki ini maksudnya ya. Di sini diberikan di dalam kurung karena sombong. Keterangannya terlebih karena sombong. Karena pada saat itu ada riwayat bahwa Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah pakaian seperti saya ini termasuk isbal? Apakah termasuk saya ini sombong? Oh, kata Nabi, kamu tidak sombong wahai Abu Bakar, gitu. Nah, ada juga yang menafsirkan hadis itu bahwa enggak apa-apa, isbal juga mah, yang penting tidak sombong. Nah, ini harus kita cermat juga untuk memberikan kesimpulan bahwa Rasulullah SAW lewat lisannya pada dasarnya melarang ini isbal, menurunkan kain melewati mata kaki. Jadi kita utamakan dulu matan daripada hadis itu, termasuk dalam matan hadis yang kami bacakan ini, hadis riwayat Imam Muslim ini. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadzib, yaitu orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Jadi ini yang ketiga ini adalah orang-orang yang berdagang ya, pedagang, kemudian karena dia ingin supaya barang dagangannya laris, terjual ya, maka dia sampai bersumpah-sumpah dan sumpahnya bohong. Ditawar orang misalkan, ini bisa nggak ini 150.000? Oh, modalnya aja nggak segitu, padahal modalnya 100.000 misalnya. Sumpah, iya, demi Allah, wallah, modalnya belum sampai itu ya. Nah, itu sampai bersumpah-sumpah. Orang nawar 150.000 tidak bisa, karena modalnya pun ya bukan 150.000, artinya di atas 150.000 katanya. Dan dia bersumpah itu dengan sumpah bohong ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi itulah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka orang-orang yang tidak mengiringi ya infaknya itu dengan ucapan-ucapan yang membuat seperti orang yang ria gitu ya. Arti harus menyebut-nyebut kembali dan harus disebut-sebutkan. Serta yang kedua adalah menyakiti hati orang yang diberikan. Ya, maka Allah memberikan dengan kalimat lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka sudah ada di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran ya terhadap mereka, dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Jadi orang-orang yang ikhlas di dalam mengeluarkan infak, para ikhwan, tidak takut dia akan merasa rugi dengan infaknya ya, juga tidak khawatir mereka akan rugi ya, tidak takut dengan kemiskinan ya, tidak takut karena hartanya itu dibagi-bagi
atau dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan yang berlipat ganda tadi. Kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan permintaan maaf atau permohonan maaf atau pemberian maaf, khairum min shadaqatin yatba'uha adza, lebih baik dari sebuah sedekah yang diikuti dengan adza tadi, atau dengan caci maki, ya, ucapan-ucapan yang menyebabkan sakit hati dari penerimanya, menyakiti perasaan dari si penerima. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwa yang dimaksud dengan kalimat qaulun ma'ruf, yaitu ucapan yang baik, ya, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, ya, itu seperti kita mengatakan nasihat kepada orang-orang yang apa namanya itu, orang yang memiliki keterbatasan rizki, ya, dengan ucapan sabar, ya, atau nasihat kesabaran, ya. Sabar ini kan ujian Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya, dengan disempitkan rizki, ya, dengan kekurangan harta benda, ini juga ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu kaul, ucapan yang ma'ruf, ucapan-ucapan nasihat yang terkait dengan saudara-saudara kita yang kekurangan harta benda itu. Kemudian yang kedua, wa maghfiratun, yaitu pemberian maaf, ya, ataupun ucapan maaf, ya, dari kita karena mungkin keterbatasan atau sedikit jumlahnya yang kita berikan, itu kita minta maaf pada saudara kita. Ini maaf ya saudaraku, ini saya hanya punya sedikit misalnya. Nah, itu menyenangkan hati orang yang menerimanya daripada diberikan banyak akan tetapi orangnya merasa disakiti hatinya. Nih, bawa semua ini yang banyak nih, jangan datang lagi ya. Misalnya seperti itu, ya kan lebih baik walaupun diberikannya sedikit tapi dengan kalimat maaf tadi menyenangkan hati daripada saudara kita yang menerima. Ya. Ayat yang berikutnya yaitu 264, ya, 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan
sedekah kalian bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi kalau pada ayat yang sebelumnya, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itu masih bersifat pemberitahuan ya, atau kabar saja. Tapi pada ayat ini tegas dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pelarangan ya, larangan tegas bagi orang-orang yang berinfak untuk menghindarkan diri dari pembatalan ya, atau perbuatan, ucapan dan perbuatan yang akan membatalkan pahala daripada berinfak atau bersedekah itu, yaitu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti apa? Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah. Jadi ini yang perlu dihindari oleh kita yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diawali dengan niat yang baik, maka harus dijaga jangan sampai melakukan dua hal ini, para ikhwan dan akhwat. Jadi kalimatnya yang larangannya jelas di ayat ini ya. Seperti orang apa diperbandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang riya kepada manusia. Jadi ingin selalu disebut-sebut orang bahwa dia adalah orang yang dermawan ya, orang yang murah hati, atau segala macam lah gelar yang diinginkan untuk ketenaran di dunia ini ya. Ini orang yang riya, dan diiringi dengan kalimat tidak beriman kepada Allah. Berarti bukan meniatkannya karena Allah, tapi karena ingin mencari ketenaran ya, ingin mencari nama ya, ingin mencari kata lainnya popularitas di dunia ini. Dan juga tidak beriman kepada wal yaumil akhir, juga tidak beriman pada hari akhir ya. Ini maksudnya adalah tidak mengharapkan pahala di hari akhirat nanti. Yang penting sudah puas-puasin dulu di dunia ini, dengan merasa bahwa dengan berinfak cukup menjadikan populer, cukup menjadikan tenar ya, kesohor ya, punya nama, padahal di akhirat hapus ya, pahalanya, tidak ada lagi yang sisa ya kan. Tidak ada yang lagi yang sisa. Maka Allah memberikan perumpamaan pada ayat selanjutnya, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Maka perumpamaan orang yang berinfak semacam itu, yang diiringi dengan hal-hal yang merubah tadi, yang merusakkan amalnya tadi, kamathali safwanin alaihi turab, bagaikan sebuah batu licin yang di atas batu itu ada turab, ada tanah ya, tanah yang nempel di atas batu licin. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda, maka disirami oleh hujan yang deras ya, maka tinggallah batu yang licin itu ya. Tidak ada yang tertinggal lagi kecuali hanya batu yang licin. Artinya amal sedekahnya tadi telah hilang sama sekali ya, tergerus, terbawa hanyut oleh air hujan yang lebat tadi. La yaqdiruna ala syai', la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu ya. Maka
tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Jadi maksudnya tidak dapat menahan derasnya air hujan yang membawa debu tadi, tanah tadi. Seperti itu pula orang tidak dapat menahan pahala yang hangus, pahala yang hancur, ya, yang rusak akibat tergerus oleh penyakit yang tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyandangnya, yaitu penyakit manna wala adza, ya, atau penyakit orang yang ketiga disebutkan orang yang ria kepada manusia. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi maksudnya di sini para ikhwan, orang-orang yang kafir itu punya karakter, ya, yang disebutkan tadi manna wala adza. Ya, manna wala adza yang dilarang Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu menyebut-nyebut pemberian dan mereka itu suka menyakiti hati orang yang diberikan. Ya. Dan juga yang ketiga tadi, yaitu orang yang punya kesamaan perbuatan dengan orang yang ria kepada manusia, sehingga hapus amal itu bagaikan batu licin yang di atasnya ada debu, ada tanah yang disiram hujan lebat, sehingga tak tersisa sedikit pun tanah di atas batu licin itu, sehingga tak tersisa sedikit pun pahala dari infak atau sedekah yang dikeluarkannya. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, beberapa ayat pada malam hari ini yang kita bahas mengenai infak, yang kesimpulannya hendaklah kita menginfakkan harta benda kita ini semata-mata dengan niat karena Allah SWT. Kemudian yang kedua, perbuatannya harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga dicontohkan oleh para sahabat tentang bagaimana mereka itu segera terpanggil tiap kali mereka menjumpai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menghimbau untuk berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, kita harus merawat pahala daripada infak sedekah kita itu dengan tidak melakukan manna dan tidak melakukan adza, tidak melakukan menggembar-gemborkan supaya disebut-sebut, dan tidak pula melakukan menyakitkan hati orang yang diberikan, dan juga tidak berlaku seperti mentalitas orang-orang yang ria, yang semata-mata dia berbuat itu semata-mata karena dunia, ya, karena ingin dilihat oleh manusia, ingin populer, ya, inginkan popularitas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bahwa kita harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang-orang yang disebutkan pada salah satu ayat tadi itu, bahwa tidak ada khaufun alaihim, ya, tidak ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak berduka cita, tidak bersedih hati. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya dan meningkatkan kualitas takwaan kita kepadanya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.